Kalau kita tengok harfiah, kata punah menurut KBBI ialah habis semua hingga tidak ada sisanya, benar-benar binasa, hilang dan lenyap. Dan kalau artian ini kita aplikasikan pada populasi di bumi, para peneliti menyimpulkan jika di dunia ini sudah mengalami total 6 kali masa kepunahan. Dan kematian manusia sendiri sebelum generasi kita di hari ini sudah mencapai lebih dari 100 miliar nyawa. Namun kita akan meringankan sekali lagi arti kepunahan ini. Orang-orang pintar di luar sana sepakat jika makna punah ialah situasi di mana sebanyak 75% dari semua spesies di bumi ini mati dalam periode singkat waktu geologi. Kepunahan pertama disebut dengan Ordovician Silurian Extinction yang terjadi pada 445 juta tahun yang lalu. Ini memusnahkan mayoritas kehidupan bawah laut dengan bencana seperti berubahnya suhu dan permukaan samudra dan berkurangnya level oksigen dalam air. Kedua dinamakan dengan Late Devonian Extinction pada 375 juta tahun yang lalu, yang juga memusnahkan mayoritas kehidupan laut terutama ikan-ikan purba berkat adanya bencana perubahan iklim, termasuk letusan gunung purba raksasa dan menghilangnya kadar oksigen dalam air sekali lagi. Ketiga yakni Permian Triassic Extinction terjadi pada 252 juta tahun yang lalu dan tercatat sebagai kepunahan yang luar biasa masif di bumi. Di era ini hampir keseluruhan makhluk laut musnah dan lebih dari 70% makhluk hidup yang ada di darat ikutan amblas dikarenakan dampak letusan gunung berapi, meteor yang jatuh menghantam bumi yang disertai dengan perubahan iklim. Lalu yang keempat ialah Triassic Jurassic Extinction terjadi pada 200 juta tahun yang lalu. Ini membasmi sebagian besar kehidupan bawah laut diakibatkan oleh perubahan cuaca dan letusan gunung berapi purba. Kelima ialah kepunahan Cretaceous Paleogene Extinction pada 66 juta tahun yang lalu. Ini sukses membasmi berbagai spesies dinosaurus yang konon beberapa spesies manusia prasejarah. Kepunahan ini disebabkan utamanya oleh asteroid atau meteor yang jatuh menghantam bumi. Dan yang terakhir ialah kepunahan Holocene yang dimulai sejak 10.000 tahun yang lalu dan terus berlangsung hingga saat ini, yang diramalkan akan disebabkan oleh ulah dan aktivitas spesies kita sendiri, manusia, melalui penghancuran ekosistem dan habitat, overeksploitasi sumber daya alam, perubahan iklim dan cuaca, polusi atau bahkan peperangan yang maha besar. Jadi sebenarnya kalau dilihat siklusnya, kita ini sudah berada di depan gerbang kepunahan kita sendiri, Pak. Nah, beberapa tahun belakangan ini kita disibukkan dengan berita perubahan dan masalah iklim, cuaca tak menentu dan ekstrim perubahannya. Bencana alam di mana-mana, polusi pun menjadi wacana utama di negara kita kapan hari itu kan. Ini belum lagi dengan prediksi ancaman dari kecerdasan buatan atau AI dan zaman perang nuklir yang entah kapan terjadinya di masa depan. Dan ini semua kan karena ulah kita sendiri dan seakan-akan kita sudah menginjakkan satu kaki kita masuk ke gerbang hitam yang saya sebut era punahnya manusia. Kalau kita melanjutkan pembicaraan perubahan iklim atau climate change, ini kan sebuah ancaman bagi ekosistem bumi. Saya nggak akan membahas jika climate change ini ada yang bilang ialah salah satu agenda konspirasi elit dunia. Itu bebas kalian interpretasi sendiri. Yang jelas saya hanya mencoba menjelaskan dari sudut pandang ilmiah dan efeknya bagi peradaban manusia. Nah, dari Life Science, Ben Turner juga menyebut jika planet bumi berada pada titik yang sudah tak bisa diperbaiki lagi. Salju abadi di kutub selatan sudah mulai mencair. Dan kalau ada pertanyaan apa urusannya kutub yang meleleh dengan kehidupan manusia? Oke, ini mungkin yang jelas akan menaikkan level permukaan laut dan kemungkinan terjadinya bencana alam, seperti misalnya banjir atau tsunami. Tapi kan kita perlu juga mikir dampak berantai lainnya yang merugikan kehidupan sosial dan ekonomi kita. Misalnya saja kerusakan infrastruktur, kerugian sektor energi, penundaan ekstraksi sumber daya alam karena kita tahu kutub punya sumber daya alam yang luar biasa kaya. Lalu ada lagi misalnya kacaunya rute pelayaran internasional, kacaunya ekosistem laut yang ujung-ujungnya mempengaruhi stabilitas ekonomi global kalau disimpulkan. Dan ini sayangnya sudah sedikit-sedikit dijadikan ucapan ancaman hingga hari ini. Dan kalau begini, perang nuklir terus menjadi seakan-akan momok atau janji akhir jika semua solusi sudah buntu. Ini menjadi semacam senjata pamungkas dan habis-habisan seperti perang Mahabharata layaknya. Seperti yang diramalkan oleh para peneliti di Bulletin of Atomic Scientists, jika baik perang nuklir dan perubahan iklim ialah ancaman eksistensial yang paling mendesak bagi umat manusia.
Apa memang nantinya manusia ini akan saling bertarung satu sama lain dengan menggunakan satu senjata yang paling canggih dan mematikan seperti ini, Pak? Meskipun ada yang namanya NFU, komitmen di antara negara pemilik nuklir alias no first use, yang mana negara-negara ini berjanji katakanlah tidak akan menjadi pihak yang pertama meluncurkan nuklir mereka dalam situasi perang apapun. Tapi ya ini kan hanya komitmen manusia yang kemungkinan bisa dilanggar seenaknya kan. Nah, lantas apa saja dampak perang nuklir ini dan mengapa masyarakat internasional sangat ketakutan kalau sampai ini benar-benar terjadi? Pertama ialah death, destruction, and radiation exposure. Kita sudah melihat bagaimana dalam film Oppenheimer efek dari sebuah peledak atomik. Padahal ini diciptakan di zaman dulu, Pak. Hiroshima dan Nagasaki dihantam bom atom Amerika yang berkekuatan 15 dan 21 kiloton TNT dan mengakibatkan korban nyawa sebanyak kurang lebih 200.000 jiwa. Nah, bagaimana dengan teknologi nuklir yang saat ini pastinya jauh lebih mematikan dan gak butuh waktu yang lama untuk menghapus satu negara beserta populasinya dari peta dunia? Karena umumnya setahu saya saat ini peledak ini berkekuatan sekitar 300 kiloton nuklir yang perhitungannya bisa menghabisi 1 juta penduduk dalam waktu 24 jam pertama. Belum lagi soal exposure radiasinya yang jelas mengandung sinar gamma dan paparan neutron yang mematikan bagi spesies kita. Lantas setelah ledakan ini mereda, maka akan terjadi nuclear fallout dan nuclear winter. Fallout ini terjadi ketika partikel-partikel radioaktif tersapu angin dan merebak di area yang lebih jauh, mematikan bagi manusia, dan untuk yang selamat maka beresiko memiliki mutasi genetik. Ini masih dilanjutkan dengan musim dingin nuklir yang berarti sisa ledakan termasuk puing dan debu akan terangkat di atmosfer bumi, menutupi sinar matahari dan mengotori udara. Suhu akan jatuh di bawah 0 derajat Celcius dan kita bisa membayangkan sendiri bagaimana kehidupan manusia tanpa cahaya matahari. Nah, singkatnya Pak, kalau hanya ingin membuat manusia ini punah dari bumi, maka nuklir ialah salah satu cara yang paling heboh dan bombastis dan efektif luar biasa. Dias Maurin menyebut jika bahkan perang nuklir berskala regional saja pasti akan melukai lapisan ozon, menutupi sinar matahari dan mengurangi curah hujan secara global. Dampaknya adalah kelaparan di seluruh dunia yang akan menewaskan lebih dari 5 miliar orang hanya dalam waktu 2 tahun. Nah, kalau kita mengesampingkan nuklir, sampai hari ini saja kita terus diingatkan bahwa di luar sana populasi spesies-spesies selain manusia terus tergerus menuju kepunahan. Ini semua karena aktivitas manusia yang juga terus-menerus menggempur habitat alami spesies lainnya secara global. Kita seakan lupa jika aktivitas inilah yang juga akan turut menyumbang kepunahan terhadap spesies manusia ini sendiri. Ini belum lagi menyoal kecerdasan buatan yang memang hari ini terus kita manfaatkan karena ya memang kita ini konsumtif dan menelan semua materi yang kita rasa memberi manfaat bagi diri kita. Tapi di balik ini semua mengendap ancaman nyata yang malah sebenarnya membahayakan bagi kita, Pak. Emile Torres menyebut kita hanya menunggu waktu di mana komputer akan jauh lebih pintar dari spesies kita sendiri. Komputer nantinya akan mengambil peran sebagai entitas elektrik yang jauh lebih piawai dan unggul dari spesies kita. Persis seperti apa yang diramalkan oleh karya-karya pop culture seperti misalnya novel Do Androids Dream of Electric Sheep yang mungkin kita lebih kenal melalui franchise film Blade Runner, atau mahakarya Stanley Kubrick yakni 2001 Space Odyssey. Jadi tak perlu kaget karena seakan-akan nasib spesies kita dan bagaimana nanti dunia ini akan berjalan sudah diramalkan oleh apa yang kita baca dan kita tonton, Pak. Dan meskipun terdengar lucu atau komikal sekali kalau komputer atau robot ini atau kecerdasan buatan ini bisa menjadi senjata makan tuan bagi spesies kita, tapi kalau kita pikir secara pelan-pelan dan dinalar secara pelan-pelan, ini punya kemungkinan besar untuk terlaksana, Pak. Oke, kita telah menyebut perubahan iklim, ancaman nuklir, dan kecerdasan buatan, maka muncullah virus buatan alias synthetic virus. Dan mungkin bagi sebagian kalian yang pernah main franchise video game Resident Evil, sudah nggak asing lagi dengan adanya virus buatan manusia yang mengancam populasi kita. Dan nggak hanya di game, Pak, karena nyatanya menurut sejarahnya manusia sudah berhasil membuat virus sintetis pada tahun 1952. Ialah seorang Alfred Hershey yang berhasil membangun virus dari kombinasi DNA bakteri yang dibungkus selaput protein.
Lalu pada tahun 1977, lagi-lagi orang Amerika, yakni David Baltimore yang berhasil mensintetiskan genom dari virus polio. Sampai akhirnya pada tahun 2002, Eckhard Wimmer sukses membuat virus menular dengan lebih dari 3.000 genom yang tersedia secara online. Jadi singkatnya, kita ini seperti hanya menunggu waktu saja sampai ada oknum yang dengan sengaja atau tidak merilis virus-virus ini ke dunia. Lalu apa artinya virus-virus buatan seperti ini? Ya ini kan berarti semakin tersedia banyak cara bagi kita untuk membasmi bangsa, ras, dan spesies kita sendiri, Pak. Ilmuwan ateis Stephen Hawking saja sempat meramalkan jika kalau dalam waktu 1000 tahun kita nggak sanggup untuk menemukan bumi yang baru di galaksi lain entah di mana, maka manusia pasti akan habis. Dan seakan mengamini pendapat Stephen Hawking ini, Luke Kemp menyatakan jika berakhirnya umat manusia kemungkinan besar disebabkan oleh berbagai faktor, berbagai bencana. Boleh saya simpulkan, kita punah dengan berbagai kombinasi tragedi yang sudah saya sebutkan di awal video. Nah, ngomongin soal planet selain di bumi, untuk ditinggali di video lama Poppy Robin, saya sudah sempat membahas kepindahan manusia ke Mars. Yang menurut saya ini di masa depan mungkin saja terjadi, tapi tidak untuk saat ini karena keterbatasan teknologi yang kita miliki. Dan tunggu dulu, nggak hanya yang sudah saya sebutkan ini tadi, Pak, yang sanggup membuat kita manusia punah dan nggak lagi jadi spesies raja di bumi. Karena kalau dipikir baik-baik dan diklasifikasikan, apa yang membuat ketakutan kita ini banyak sekali tanpa saya harus berusaha mengingatkan seperti ini, Pak. Dan sebagai informasi, video ini bukan saya buat untuk membuat kita pesimis atau menakut-nakuti ya. Tapi ini sebagai referensi banyaknya kesalahan yang sudah dibuat oleh spesies kita tanpa kita sadari gitu loh. Sebab masih ada bencana-bencana seperti penyalahgunaan bioteknologi, terkuras habisnya sumber daya alam, kehancuran ekologi, atau serangan cyber dan kehancuran infrastruktur digital, atau bahkan yang lagi rame-ramenya sekarang yakni serangan dari luar angkasa. Baik ini berupa hantaman asteroid atau ancaman UFO. Ya lucu dan saya pesimis soal eksistensi alien ini, tapi ya ini memang sedang digodok sebagai konteks berita internasional sampai beberapa tahun ke depan tampaknya. Karena pada pertengahan September 2023 kemarin, Meksiko dengan gamblang menyatakan bahwa 2 mayat yang mereka sebut alien sudah ditemukan dan dipamerkan. Ini kabar yang menjadi surprise secara internasional meski banyak yang menyebut jika mayat makhluk ini cuma hoax semata. Meski memang Amerika pun masih dalam periode sedang sangat bergairah untuk membahas adanya eksistensi alien yang bahkan disebut akan mengunjungi bumi dan bertemu manusia pada tahun 2027 besok. Tapi kalau kita berusaha optimis sebagai umat manusia, kita harus tetap percaya diri bahwa kita hidup di era yang sudah kaya raya dan sanggup terus berinovasi. Berinovasi untuk mengubah nasib-nasib yang gak kita inginkan. Karena menurut saya manusia masih punya kebanggaan diri untuk terus menggali solusi kehidupan kita secara kreatif dan adaptif sesuai zaman. Meski tampaknya sampai hari ini kita belum tahu apakah spesies kita ini menuju ke utopia atau malah distopia. Nah Pak, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian di waktu senggang. Kita jumpa di rilisan berikutnya. Saya Poppy Robin. Wassalamualaikum.